Berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Islam sebagai ajaran paripurna mengatur struktur interaktif antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan sesama lingkungan sekitarnya. Ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan ini, ayat-ayat ahkam yang aku bahas tentang pembunuhan, lapas dan artinya, serta sedikit tafsirnya yang aku kutip dari Tafsir Al-Mukatasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syai Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Adapun ayat-ayat yang membahas tentang pembunuhan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 178, surah Al-Baqarah ayat 179, surah An-Nisa ayat 92, surah An-Nisa ayat 93, surah Al-Maidah ayat 32, surah Al-Maidah ayat 45, surah Al-Furqan ayat 68, dan surah Al-An'am ayat 151, surah Al-Baqarah 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Tafsir dari ayat tersebut: wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, diwajibkan kepada kalian menghukum orang yang membunuh orang lain secara sengaja dan karena permusuhan dengan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya. Maka orang yang merdeka harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang yang merdeka. Seorang budak harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang budak. Seorang wanita harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang wanita. Apabila si korban sebelum menghembuskan napas terakhirnya atau keluarganya memaafkan si pelaku dengan imbalan diat atau sejumlah harta yang dibayarkan oleh si pembunuh sebagai kompensasi bagi pengampunan atas kejahatannya, maka pihak yang memaafkan harus memperlakukan si pembunuh dalam menuntut pembayaran diat secara wajar, bukan dengan menyebut-nyebut kebaikannya sendiri dan menyakiti hati si pelaku. Dan pihak pelaku harus membayar diat tersebut dengan cara yang baik pula, tanpa menunda-nunda. Pemberian maaf dan pembayaran diat itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian dan merupakan rahmat yang Dia berikan kepada umat ini. Maka barang siapa menyerang si pembunuh setelah ada pemberian maaf
dan pembayaran diat itu niscaya baginya asap yang menyakitkan dari Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 179. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Di dalam syariat Allah tentang kisah itu terdapat kehidupan bagi kalian, karena dapat mencegah pertumpahan darah dan menghindarkan tindak kekerasan di antara kalian. Itu dapat ditangkap oleh orang-orang berakal sehat yang bertakwa kepada Allah dengan cara tunduk kepada hukum Allah dan menjalankan perintahnya. Surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 92. Orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya kecuali terjadi secara tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, ia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin sebagai kafarat atas perbuatannya. Dan kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya harus membayar diat yang diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh, kecuali bila mereka memaafkan, maka diat itu gugur. Jika orang yang dibunuh itu berasal dari kaum yang memerangi kalian, tetapi ia seorang mukmin, maka si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman dan tidak wajib membayar diat. Jika orang yang dibunuh itu tidak beriman, tetapi berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai dengan kalian, seperti kafir simi, maka kerabat si pembunuh yang menjadi ahli warisnya wajib membayar diat kepada ahli waris orang yang dibunuh, dan si pembunuh wajib memerdekakan budak yang beriman sebagai kafarat atas perbuatannya. Jika ia tidak menemukan budak yang akan dimerdekakan atau tidak mampu membayar harganya, maka ia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa berbuka di tengah-tengah masa itu, agar Allah menerima tobatnya dari perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Mengetahui perbuatan dan niat hamba-hambanya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariatnya dan mengatur urusan makhluknya. Surah An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan asap yang besar baginya. Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Tafsir ringkas Kemenak RI, Surah Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kemudian kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dengan perilakunya itu dia telah memelihara kehidupan manusia semua. Sesungguhnya untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas untuk mereka dan juga semua manusia sesudahnya. Tetapi kemudian banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan dan melaksanakannya, sehingga mereka setelah itu bersikap melampaui batas dan melakukan kerusakan di bumi dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya. Surah Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tafsir ringkas Kemenak RI. Di antara hukum yang terdapat dalam Taurat adalah bahwa kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat hukuman yang sepadan, yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata, mencederai hidung dibalas dengan hidung, memotong telinga dibalas dengan telinga, merontokkan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, yakni ada balasannya yang sama. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan kisasnya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya. Sebaliknya, barang siapa tidak memutuskan perkara yang terjadi dengan saudaranya menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu akan termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina,
Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Tafsir ringkas Kemenang RI, Surah Al-Furqan ayat 68. Sifat berikutnya adalah menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain apapun itu, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan itu sangatlah mahal. Hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi, atau murtad, atau berzina, padahal dia sudah menikah, dan tidak berzina karena akan membawa dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan. Dan barang siapa melakukan demikian, 3 hal yang buruk itu, yaitu syirik, membunuh, dan berzina, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Hal itu karena sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari perilaku jelek tersebut. Surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, agar kamu memahaminya. Tafsir Kemenang RI, Surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka yang menetapkan hukum sekehendak nafsunya, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: pertama, jangan mempersekutukannya dengan apapun dalam segala aspek kehidupanmu, baik dalam keyakinan, di hati, perkataan, ataupun perbuatan. Kedua, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Ketiga, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Keempat, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat oleh orang lain atau yang dilakukan oleh anggota tubuhmu, ataupun yang tersembunyi di dalam hatimu atau tidak terlihat orang lain. Kelima, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti qisas, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Demikian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Membunuh orang yang tidak berdosa tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.